Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Putri Nurfadila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil demonstrasi kontekstual mengenai kontekstualisasi dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yang mana pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Jadi, pendidikan dan pengajaran adalah usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Strategi mewujudkan pendidikan yang berpusat kepada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan perlu memperhatikan kodrat alam karena lingkungan alam sekitar sangat mempengaruhi proses pendidikan itu berlangsung. Pendidikan di setiap daerah tentunya tidak sama dan memiliki keunikan masing-masing yang dapat berpengaruh terhadap cara anak memaknai dan menghayati hidup. Sementara pendidikan perlu memperhatikan kodrat zaman karena proses pendidikan yang harus disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta cara belajar dan interaksi dari setiap zaman yang berbeda. Zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Yang kedua yaitu mendidik dengan menuntun. Proses menuntun dilakukan pendidik agar anak dapat menumbuhkan dan menghidupkan kekuatan kodrat yang ada pada dirinya. Pendidik sebagai pamong, memberikan tuntutan dan arahan kepada anak agar tidak kehilangan arah dan membahagiakan dirinya serta dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Budi pekerti juga dapat diartikan dengan keselarasan atau keseimbangan sebagai perpaduan antara cipta atau karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya atau motif. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya atau afektif, sehingga membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain atau psikomotor. Yang terakhir yaitu mengimplementasikan sistem Among. Sistem Among adalah suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ing Marsungsung Tulodo atau di depan memberi teladan, di mana guru sebagai teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku murid. Ing Madya Manungkarso, yang artinya di tengah membangun kehendak, di mana guru diharapkan dapat membangun semangat bagi murid. Tutuwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan, di mana guru dapat memberikan motivasi, saran, dan rekomendasi. Strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pendidikan yang sesuai dengan konteks sosial budaya peserta didik. Yang ketiga yaitu kemerdekaan belajar bagi peserta didik dengan tuntutan dari pendidik. Yang terakhir yaitu pendidikan yang bersifat holistik dan dapat memfasilitasi cipta, rasa, dan karsa peserta didik. Selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru memahami karakteristik peserta didik dengan pembelajaran yang dilakukan akan sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik. Yang
kedua yaitu menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada peserta didik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.